Suku bunga dinaikkan oleh The Fed, tapi portofolio slot gua malah tambah hijau. Tebel lagi. Selamat datang di channel pengangguran tapi premium. Channelnya para pengangguran di Indonesia. Gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Di video kali ini gue mau update portofolio trading satu lot per hari gue yang malah tambah hijau setelah pengumuman The Fed kemarin. Padahal kan suku bunganya naik nih sebesar 0,75 BPS menjadi rentang 2,25 hingga 2,5%. Tahu nggak? Ini merupakan kenaikan keempat kali secara berturut-turut. Wow, ngeri juga ya. Nah, Bapak Jerome Powell, kepalanya The Fed tuh, alias The Federal Reserve, bilang bahwa langkah ini diambil untuk menekan laju inflasi yang tinggi banget. US sendiri mencatat inflasi sebesar 9,1% pada bulan Juni 2002 kemarin, yang merupakan level tertinggi sejak tahun 80-an. Kita aja belum lahir cuy tahun itu, ya nggak? Sombong amat. Dan angka tersebut jauh di atas target mereka sebesar 2%. Tapi Pak Powell juga menampik kalau Amerika sedang menuju resesi karena data penyerapan tenaga kerjanya masih cukup kuat. Tapi faktanya di sisi lain pertumbuhan Amerika sendiri terkontraksi sebesar minus 1,6% per kuartal pertama 2022. Walaupun terjadi perlambatan ekonomi, pasar tetap memperkirakan ekonomi Amerika Serikat bakal tetap surplus 0,3%. Jadi terhindar dari resesi. Ya kita lihat aja ya nanti seperti apa hasilnya. Tapi kenapa sih pasar malah hijau padahal suku bunga naik nih? Alasannya karena kenaikan sebesar 0,75% tadi udah diprediksi sama konsensus pasar. Jadi harga saham yang sekarang udah termasuk resiko suku bunga tersebut. Tapi kalau pengumumannya kemarin itu 1% naiknya, baru pasar gonjang-ganjing. Padahal kan cuma beda 0,25 ya, tapi dampaknya itu bisa gila banget. Oke, sekarang kita lanjut aja bahas saham ya. Nggak usah sok-sok analisa pasar ekonomi global. Kayak ngerti aja ya kan? Ampun bosku. Nah, saham yang bakal gue bahas kali ini emiten berkode CLPI alias Color Park Indonesia. Ada beberapa alasan nih kenapa gue cicil slot di saham ini. Pertama, karena saham slot gue lainnya itu udah pada hijau semua. Kedua, seperti biasa termasuk pada high yield dividend dan baru kemarin kena dividend trap. Jadi cocok nih kayaknya timingnya buat nyicil dari awal. Sekarang kita coba bedah ya, ada nggak sih yang menarik dari saham CLPI ini? Color Park Indonesia sudah didirikan sejak tahun 1988 dalam rangka penanaman modal asing alias PMA ya, dan memulai kegiatan operasionalnya sejak tahun 1989. Induk usaha dari Color Park ini adalah Ink Color International dan Pacific Plus LTE, yang keduanya berkedudukan di Singapura. Nah, ruang lingkup usahanya CLPI ini bergerak di bidang industri tinta, cat, dan tinta cetak. Selain itu, CLPI juga ada anak usaha nih yang bergerak di bidang perdagangan film, pet film, nilon, dan banyak lagi deh bahan-bahan yang gue gak ngerti di bahan apa sebenarnya. Tapi kayaknya saling berhubungan ya produksinya mereka. Perusahaannya udah lama, terus induknya juga luar negeri. Dari sisi ini gue yakin sih manajemennya bakal masih sustain untuk menjalankan produksi dari perusahaan ini. Dari beberapa aspek rasio di fundamental juga terlihat baik-baik aja. Mulai dari pendapatan hingga net income itu tercatat positif. Selain itu, ada dua hal favorit gue kalau bahas fundamental, yaitu cash flow yang positif dan cash yang tebal banget. Jadi oke lah perusahaan ini dari segi finansialnya. Next, coba kita lihat dari sisi valuasi. Berikut perbandingan harga wajar CLPI dari berbagai aneka metode valuasi. Nah, bisa kita lihat ya dengan harga 1045-1050, saham CLPI ini masih terhitung under value. Minimal valuasinya di harga 1200-an ya. Jadi masih ada room to growth sebesar 20%. PBF juga masih oke nih di bawah 1. Cocok lah buat kita cicil, ya nggak? Sekarang kita cek dividennya ya. Dengan dividen payout ratio yang 50%-an dan nominal dividen Rp71 per lembar saham, berarti kalau kita hitung dividen yieldnya sekitar 6%-an. Lumayan lah, lebih tinggi daripada deposito. Dan pantas jadinya kena satu kali dividen trap kemarin. Lanjut, kita coba cek aspek teknikalnya ya. Dari chart sih kalau kita tarik 3-4 tahun belakangan, itu masih uptrend. Tapi kalau dibandingkan harga tahun lalu, masih minus ya. Bisa teman-teman cek di tabel price performance-nya. Kalau dicicil sekarang dan bisa menuju harga tahun lalu, lumayan dong cuannya. Kalau kita tarik garis MA 200, harga sahamnya pas banget nih, mantul di MA-nya. Harapan gue sih sideways dulu ya, jangan langsung naik. Jadi ada kesempatan untuk cicil slot setiap hari. Kalau dicek bandar detektor di Stockbit, udah ada yang mulai akun kecil. Plus cek RSI dan stoknya,
juga menunjukkan udah oversold, dekat-dekat 30 kan. Kesimpulannya sih kalau kita cek 3 indikator utama, yaitu tren, volume, dan momentum. Secara teknikal memang saham ini belum terlalu menarik ya, tapi bisa jadi karena kemarin baru habis kena dividend trap, jadi pixelnya merah semua. Semoga saham ini masih sideways dulu ya, jadi biar bisa diakum. Sekali lagi, do your own research sebelum membeli saham. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Next, bahas saham apa lagi ya? Atau mungkin teman-teman ada masukan nih? Karena saham-saham yang mau gua cicil satu lot itu udah pada naik lumayan tebal. Jadi bingung kan mau akum yang mana lagi? Kalau ada request mau bahas saham apa, juga bisa tinggal pesan di kolom komentar ya. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, Tayo Premium.